Halo pemirsa, hari ini massa turun ke jalan menyuarakan penolakan revisi Undang-Undang Pilkada yang dinilai tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Meski rapat paripurna ditunda, namun masyarakat meminta tetap dikawal. Saya Wiki Ardian, inilah seputar Ainus Siang selengkapnya. Hari ini mahasiswa, aktivis, tokoh masyarakat, dan buruh bergerak menggelar unjuk rasa untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi setelah mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah. Kita akan langsung bergabung dengan tim liputan kami di depan gedung DPR MPR RI, Mahkamah Konstitusi, dan kampus UI Depok. Kita akan ke Reza Helmi terlebih dahulu yang berada di depan gedung DPR MPR. Reza, bagaimana kondisi di sana? Aksi pendemo di sana seperti apa sejauh ini? Baik, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Ini kalau kita bicara di sini suasananya makin siang makin panas karena makin ramai warga yang datang. Ada lebih dari 1.000 dari berbagai elemen masyarakat sudah datang ke sini, baik itu dari perwakilan partai juga ada. Ada partai buruh di sebelah sana, ada partai umat juga datang ke sini. Jalur lalu lintas kalau tadi sebelumnya saya kabarkan sekitar pukul 10 jalan masih dibuka, kini jalan semua sudah ditutup. Jadi ada yang berencana untuk melewati jalan di depan DPR MPR bisa ada putar balik terlebih dahulu ke arah Senayan begitu. Ini berbagai elemen masyarakat sudah berkumpul, ada perwakilan dari mahasiswa, dari nelayan, dari buruh, dari masyarakat Betawi, dari perwakilan partai, dari ibu-ibu, mereka semua berkumpul di sini untuk menyampaikan aspirasi. Kalau kita bicara mengenai apa yang terjadi di dalam, ini informasi terakhir yang saya dapatkan memang sidangnya ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan karena tadi setelah akan dimulai ternyata tidak korum atau tidak lebih dari 50% dari anggota yang datang untuk memenuhi sidang paripurna sehingga memang harus ditunda sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan. Kalau kita bahas mengenai personil pengamanan, di sini ada 3.200 personil pengamanan yang mengamankan di berbagai lokasi, titik-titik penting termasuk DPR MPR, ada juga di sekitaran Mahkamah Konstitusi juga untuk berjaga di sana. Ini digunakan untuk menjaga keamanan semuanya. Jadi ada ribuan masyarakat yang datang ke sini. Ada 3.200 personil pengamanan yang sudah disebar di berbagai titik penting untuk menjaga keamanan. Kita juga nanti akan melihat bagaimana kondisi terkini di gedung Mahkamah Konstitusi. Ada rekan saya, Nata, yang akan memberikan laporan untuk Anda. Nata, silakan. Gedung DPR RI, dan kali ini saya melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Jalan Merdeka Barat, Jakarta. Dan saat ini sedang berlangsung aksi demonstrasi dari sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dari Sivitas Akademika, kemudian juga dari mahasiswa dan juga sejumlah elemen masyarakat lainnya terkait dengan penolakan terhadap RUU dari Pilkada tahun 2024 yang dinilai ini mencederai demokrasi. Kemudian apapun yang kami sampaikan terkait dengan putusan MK yang paling disoroti adalah nomor 60 dan juga putusan MK nomor 70 yang mana isinya untuk kontroversial dalam putusan MK nomor 60 terkait dengan revisi batasan usia maksimal yang semula ini maksud kami minimal 30 tahun untuk mendaftarkan diri sebagai gubernur, namun saat ini direvisi menjadi 30 tahun ketika dilantik menjadi gubernur. Kemudian juga sementara putusan MK nomor 70 semula untuk maju dalam pilihan Pilgub harusnya 20% kursi dan juga 25% dari pemilih DPT setempat, kemudian dirubah menjadi suara dihitung berdasarkan persenan suara minimal 10% untuk DPT yang memiliki masyarakat yakni sejumlah 2 juta jiwa. Kemudian ada pun poin B dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta partai politik atau gabungan partai politik. Ini tentunya paling sedikit harus memiliki suara sebesar 8,5%. Kemudian juga untuk provinsi dengan sejumlah penduduk dengan termuat daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta sampai dengan 12 juta, ini di angka suara 7,5%, dan ini pun yang menjadi sorotan bagi masyarakat terkait dengan melemahnya demokrasi di Indonesia. Dan juga saat ini masih berlangsung sejak tadi pukul 10 dari berbagai aliansi mahasiswa dan juga elemen masyarakat. Untuk pengamanan sendiri sampai dengan saat ini masih terbilang kondusif karena tidak ada aksi yang begitu anarkis juga dari pihak aksi. Kemudian juga untuk Jalan Merdeka Barat juga sampai dengan saat ini masih dibuka, tidak ada penutupan secara rinci seperti biasanya. Apabila ada aksi demonstrasi tentunya sudah ada brigade dari pihak polisian di depan arah
Jalan Merdeka Barat ini sudah ditutup. Namun saat ini masih dibuka dan juga untuk situasi lalu lintas masih terpantau ramai lancar dan ini pun bersifat situasional. Apabila masa aksi semakin banyak, ini tentunya tidak menutup kemungkinan juga akan dilakukan penutupan jalur atau pengalihan arus lalu lintas. Sementara sebagai kembalikan pada Anda di studio, Wiki. Baik, Nata, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan dan juga terima kasih untuk rekan Reza Helmi yang sudah melaporkan kondisi terkini di gedung DPR MPR RI dan juga rekan Nata yang saat ini sedang berada di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Kita akan ke rekan Iyung yang saat ini berada di kampus Universitas Indonesia Depok. Selamat siang, Iyung. Halo, selamat siang, Iyung. Apakah Anda dapat mendengar suara saya dengan baik? Dan pemirsa, kami masih menghubungi rekan Iyung yang saat ini sedang berada di area dari kampus Universitas Indonesia Depok yang kemudian akan memberikan kondisi terkini ataupun update terkini mengenai kondisi di sana, di mana seperti yang kemudian kita ketahui akan dilakukan aksi demonstrasi di sana. Kita kembali ke rekan Iyung. Iyung, selamat siang. Iyung, apakah Anda dapat mendengar suara saya dengan baik? Baik, kami terus masih menghubungi rekan Iyung yang saat ini sedang berada di kawasan UI Depok. Baik, kita akan menuju ke informasi berikutnya. Pemirsa, tak hanya massa, buruh, dan mahasiswa, sejumlah artis dan seniman juga ikut dalam aksi di depan gedung DPR MPR RI menyuarakan tuntutan mereka mengawal putusan MK. Ya, harapannya yaitu apa yang kita lakukan semua sama-sama hari ini kan tujuannya adalah supaya mereka berpikir kembali lah apa yang mereka lakukan itu. Selama ini kan mahasiswa diam, buruh diam, teman-teman seniman juga diam aja. Rasanya tidak ada benteng yang kokoh deh, sehingga semuanya itu bisa gampang aja masuk gerbang, keluar gerbang, peraturan-peraturan itu masuk ke meja, mereka bersepakat di bawah meja dan lain sebagainya, ya gampang. Makanya sekarang kita semua bersama-sama ya tujuannya supaya mereka berpikir bahwa kami itu ada loh, kami tidak diam saja, kami tidak bodoh saja, kami tidak mudah diakal. Tidak janggal ini apalagi Ada soal yang tidak janggal? Ya, Oh, jadi kayaknya keputusan MK ini menurut saya pribadi adalah yang terbaik. Nah, ini harus kita pertahankan, harus kita kawal sampai kapanpun karena sebentar lagi juga akan pilkada ya. Saya agak sedikit kecewa ketika pilkada itu seolah-olah kalau saya lihat di berita, di media sosial, di mana-mana kayak jadi permainan aja gitu. Jadi saya ingin mencoba sama teman-teman mengawal agar putusan MK ini nggak diganggu-gugat. Pemirsa, BEM Mahasiswa Universitas Indonesia akan menyusul aksi turun ke DPR. Saat ini mahasiswa tengah berkumpul di lapangan FISIP UI Depok. Mengenakan baju hitam dan jaket kuning, mahasiswa UI bersiap untuk mendukung aksi di DPR. Mahasiswa akan mengawal putusan MK dan meminta DPR mematuhi putusan MK. BEM UI akan mengawal putusan MK setelah Balik DPR tiba-tiba merevisi UU Pilkada. Siang ini mahasiswa akan bergerak ke depan gedung DPR. Di tengah gelombang unjuk rasa di berbagai daerah, sidang paripurna DPR dengan agenda pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada batal digelar hari ini. Sidang paripurna batal karena tidak mencukupi jumlah minimum kehadiran anggota. Sidang paripurna DPR dengan agenda pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada dibuka pukul 9.30 pagi tadi. Namun jumlah anggota DPR yang hadir tidak memenuhi quorum sehingga ditunda 30 menit. Setelah ditunda, jumlah anggota DPR yang hadir ternyata hanya 89 orang. Sementara 87 anggota lainnya menyatakan izin. Bahkan Ketua DPR fraksi PDIP, Puan Maharani juga tak hadir memimpin jalannya rapat paripurna. Lantaran tidak mencapai minimal jumlah kehadiran anggota, sidang paripurna akhirnya dibatalkan.
Wakil Ketua DPR fraksi Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan sidang akan dijadwalkan kembali sesuai prosedur tata cara rapat dewan. Tata tertib yang berlaku. Nah, setelah diskor sampai dengan 30 menit, tadi peserta rapat tidak memenuhi quorum, sehingga sesuai dengan aturan yang ada bahwa rapat tidak bisa diteruskan. Nah, sehingga acara pada hari ini pelaksanaan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada otomatis tidak bisa dilaksanakan. Gelombang unjuk rasa kawal putusan MK bermunculan hari ini usai DPR mementahkan usulan Mahkamah Konstitusi ataupun putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat usia calon kepala daerah dan parpol pengusung. Melalui rapat Panja Superkilat kemarin, DPR merevisi Undang-Undang Pilkada. Salah satunya berimplikasi memuluskan langkah putra Jokowi Kaisang Pangarep sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah. Sehari usai putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat usia calon kepala daerah dan ambang batas parpol pengusung, DPR langsung gerak lincah dan cari celah. Badan Legislasi DPR membuat panja merevisi Undang-Undang Pilkada. Hujan interupsi dari fraksi PDIP diabaikan. Threshold sudah terang benderang diatur dalam putusannya. Artinya pasal 40 tersebut tinggal dia masukin aja. Kan logika berpikirnya nggak masuk. Bayangkan parpol yang sudah punya kursi, derajat kualifikasinya kan lebih tinggi, ya, dibuat persyaratan yang lebih sulit daripada parpol yang nggak punya seat. Panja dikebut seharian dan dalam waktu superkilat 7 jam. 8 fraksi kecuali PDI Perjuangan sepakat revisi Undang-Undang Pilkada disahkan di rapat paripurna hari ini. Kedua revisi Undang-Undang Pilkada yaitu pertama, syarat usia calon kepala daerah minimal 30 tahun saat pelantikan. Ini artinya mementahkan putusan MK yang menyebut syarat usia 30 tahun saat penetapan calon. Kedua, DPR juga menambahkan nomenklatur ambang batas parpol sesuai DPT hanya untuk parpol yang tidak memiliki kursi DPRD. Sementara parpol parlemen tetap mengacu pada ambang batas minimal punya 20% kursi DPRD. Dua putusan DPR tersebut berimplikasi pada dua hal. Memuluskan putra Jokowi Kaisang Pangarep maju sebagai cawagup Jawa Tengah karena sudah berusia 30 tahun saat pelantikan Januari 2025. Kesepakatan DPR sekaligus menjegal upaya PDIP mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. PDIP yang hanya memiliki 14% suara tidak bisa mengusung Anies tanpa dukungan parpol lainnya. Ketua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, bukan Pak Ketua, kita mau menyampaikan dulu Pak Ketua. Tak hanya di DKI Jakarta, akal-akalan DPR mementahkan putusan MK juga membuat ratusan daerah menghadapi kasus kota kosong atau calon boneka di Pilkada. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu Presiden Joko Widodo menanggapi kesepakatan panja DPR terkait RUU Pilkada yang mengatur perubahan syarat ambang batas pencalonan Pilkada. Presiden menyebut proses yang terjadi sebagai sebuah hal yang biasa. Kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Ya, tak hanya memicu gelombang unjuk rasa di berbagai daerah, kesepakatan DPR mengenai revisi Undang-Undang Pilkada juga memicu protes warganet di media sosial. Ramai postingan bertuliskan peringatan darurat dan tagar kawal putusan MK, merupakan gerakan untuk sama-sama mengawal putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pilkada. Usai kesepakatan panja balik DPR yang diduga menganulir putusan MK. Gambar Garuda berlatar belakang biru dengan tulisan peringatan darurat ini viral di media sosial. Gambar-gambar ini diposting pengguna sosial media, termasuk sejumlah tokoh. Gambar ini ramai di media sosial usai kesepakatan panja balik DPR yang diduga menganulir putusan MK terkait Pilkada.
Gerakan peringatan darurat ini merujuk pada ajakan untuk sama-sama mengawal jalannya pemilihan kepala daerah 2024. Tagar kawal putusan MK juga jadi trending topik di media sosial. 80.000 postingan mengajak untuk mengawal Pilkada 2024 meramaikan jagat media sosial. Netizen meramaikan tagar ini sambil mengkritisi langkah DPR yang saat ini dikuasai partai koalisi pemerintah menggelar rapat balik untuk merevisi undang-undang pilkada yang diduga bertujuan membatalkan putusan MK. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Massa di sejumlah daerah juga menggelar unjuk rasa menolak revisi undang-undang pilkada. Di Yogyakarta, massa pengunjuk rasa juga berkumpul di Jalan Abu Bakar Ali. Sementara di Surabaya, mahasiswa juga menggelar unjuk rasa di kawasan Tugu Pahlawan. Di antaranya ratusan mahasiswa menggelar unjuk rasa di lapangan parkir Abu Bakar Ali, Kota Yogyakarta. Dalam unjuk rasa ini massa mengajukan sejumlah tuntutan, di antaranya menolak revisi Undang-Undang Pilkada, menuntut pemerintah agar mematuhi putusan MK dan menuntut Jokowi mundur dari jabatannya. Sebelumnya, aksi massa juga digelar di Bundaran Universitas Gadjah Mada, menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang mereka nilai akan melanggengkan politik dinasti dan mengebiri demokrasi. Tuntutannya adalah tentunya adalah membatalkan RUU yang pilkada yang sangat kacau itu ya Mas. Utamanya yang akhirnya bisa melanggengkan kekuasaan politik dinasti dari Pak Presiden Jokowi. Massa dari berbagai elemen juga menggelar unjuk rasa di kawasan Tugu Pahlawan, Surabaya. Mereka menyerukan agar DPR mematuhi keputusan MK, menolak politik dinasti dan menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Unjuk rasa berlangsung damai diikuti mahasiswa dan masyarakat di Surabaya dan sekitarnya. Dari Yogyakarta dan Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di Yogyakarta, mahasiswa berunjuk rasa di lapangan parkir Abu Bakar Ali, Kota Yogyakarta. Mahasiswa menolak revisi Undang-Undang Pilkada dan menuntut pemerintah patuh pada putusan MK. Kita terhubung dengan rekan Anissa Rizkia di lapangan parkir Abu Bakar Ali, Yogyakarta. Anissa, bagaimana unjuk rasa mahasiswa di sana? Iya. Ya, Wiki dan juga pemirsa, saat ini situasi di depan kantor DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terpantau sudah mulai didatangi oleh massa aksi. Di mana massa aksi tadi berjalan dari titik kumpul yakni dari parkiran Abu Bakar Ali menuju ke kantor DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika dilihat begitu ya, pemirsa, di layar kaca Anda begitu, aksi demo ini berlangsung dengan kondusif dan memang saya bisa katakan jumlahnya ini bisa ribuan massa sudah memadati kawasan Jalan Malioboro, tepatnya di depan kantor DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun beberapa tuntutan yang disampaikan oleh aksi massa yakni menolak revisi Undang-Undang Pilkada serta menuntut untuk menyetujui putusan MK. Dan tentunya dari koordinator aksi massa juga menyatakan tadi untuk meminta agar DPR serta Presiden menghormati putusan MK dan menuntut agar KPU mengubah aturan. Saat ini aksi terus berdatangan begitu dari sisi sebelah timur dan juga nantinya mereka akan long march setelah dari kantor DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan bergeser menuju ke Istana Kepresidenan, kemudian menuju ke kawasan 0 km Jogja Wiling. Selain itu dapat dilihat di layar kaca Anda memang ini untuk pengamanan dari tim kepolisian maupun internal dari kantor DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terlihat bersiaga begitu, dan memang untuk arus lalu lintas kawasan Malioboro sudah dialihkan sejak pagi tadi hingga saat ini. Demikian Willy, saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik Anissa, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, usai putusan MK tentang ambang batas dukungan untuk calon kepala daerah, Partai Buruh mendeklarasikan dukungan untuk Anies Baswedan maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Partai Buruh mengklaim dukungan terhadap Anies merupakan aspirasi dari akar rumput.
Pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang ambang batas dukungan untuk calon kepala daerah, Partai Buruh mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada 2024. Namun sebagai partai non-parlemen, Partai Buruh tidak bisa mengusung mantan gubernur Jakarta periode 2017-2022 tersebut sendirian. Partai pimpinan Said Iqbal ini harus berkoalisi dengan parpol lain. Mendukung Pak Anies untuk didukung menjadi gubernur DKJ, dan hari ini momen yang tepat kita bisa mengusung. Tentu kami tambah semangat, Partai Buruh tambah semangat untuk mendukung Pak Anies karena Pak Anies adalah pilihan buruh. Sebelumnya Partai Buruh dan Partai Gelora mengajukan uji materi Undang-Undang Pilkada ke MK. MK mengabulkan gugatan dengan menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah. Yang awalnya didukung minimal 20% parpol pemilik kursi di DPRD, diubah menjadi 6,5% sampai 10% dari total suara sah, disesuaikan dengan jumlah DPT di wilayah terkait untuk partai non-parlemen. Dari Jakarta, Rizky Ival, iNews, melaporkan. Meski terganjal revisi Undang-Undang Pilkada, PD Perjuangan menyatakan tetap akan mendaftarkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta 27 Agustus mendatang. PDIP akan tetap berpegang pada putusan MK dan mengajak masyarakat ikut mengawal putusan MK. Bernegara itu berkonstitusi, maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta? Ya, kami akan mendaftarkan, bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi baik Bang, Insya Allah ada Anies. Iya kan? Jadi nanti biar tanggal 27 jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Bahlil Lahadalia menyinggung Raja Jawa dalam pidato politiknya di Munas Partai Golkar, menimbulkan asumsi dan penafsiran. Namun Bahlil membantah bahwa sebutan Raja Jawa hanya candaan politik. Dalam Munas Golkar, Bahlil Lahadalia secara aklamasi terpilih menjadi Ketua Umum Golkar. Jadi kita harus lebih pantas lagi. Soalnya Raja Jawa itu kalau kita main-main silakan kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Pidato Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia ini membuat geger saat mengingatkan kader Partai Golkar jangan main-main dengan Raja Jawa. Ucapan ini pun menimbulkan asumsi dan penafsiran. Namun saat dicecar, Bahlil membantah dan menegaskan ucapannya hanya canda politik. Oh enggak, candaan politik aja, candaan politik itu bukan statement politik ya. Artinya banyak kapan dibandingkan Mas Gibran. Canda politik. Sementara saat penutupan Munas Partai Golkar, Presiden Joko Widodo hadir mengenakan baju kuning. Namun dalam Munas kali ini mantan Ketua Umum Partai Golkar sebelumnya Erlangga Hartarto tidak terlihat hadir. Padahal sinyal Bahlil akan menggantikan Erlangga sempat dibocorkannya saat mereka berada di IKN dengan menyindir soal kursi. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Kereta api menerobos kobaran api yang membakar rumah warga saat melintasi jalur di Kampung Babakan, Karawang, Jawa Barat. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama Seputar iNews Siang. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pesawat kereta api menerobos kobaran api saat melintasi petak jalur hilir Karawang Gedung Gede, Kampung Babakan, Tanjung Mekar. Insiden ini tidak menimbulkan kerugian maupun mengganggu perjalanan kereta api.
Video viral menunjukkan peristiwa saat terjadi kebakaran dari salah satu rumah warga yang berada di pinggir rel kereta api di Kampung Babakan, Karawang, Jawa Barat. Titik kebakaran sendiri berada dekat dengan rel kereta api sehingga saat kereta melintas tampak kereta seolah menerjang api. Manajer Humas KAI Daob 1 Jakarta Isvan Henry Wintoko memastikan insiden tidak mengganggu perjalanan kereta. Pemirsa, 2 kasus pelecehan seksual terjadi di permukiman di lingkungan masjid di Palmerah, Jakarta Barat. Anak laki-laki dilecehkan oleh pria tetangganya. Pelaku beraksi di garasi rumah warga samping masjid dipergoki ibu korban. Dari kamera CCTV, pria memanggil anak laki-laki yang bermain bersama temannya di Jalan Aster, Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat. Pelaku tetangga rumah mengajak korban ke belakang garasi rumah seorang warga di sebelah masjid. Ibu korban mencari anaknya memergoki pelaku melakukan kekerasan seksual pada korban. Geram pada perbuatan pelaku, ibu korban mengejar dan melampiaskan kemarahan pada pelaku. Pelaku dikepung warga diamuk hingga babak belur. Aksi kejahatan terjadi saat pelaku dan korban hendak beribadah sholat. Itu kurang lebih hampir 7 menit. Nah, emaknya nyari, nanya anak-anak di sini nih, di masjid ada orang. Nanya di masjid, cari ke dalam, nggak ada, emaknya keluar lagi, pengen nyari ke ujung sana. Tapi lihat anaknya di situ kayaknya lagi dikerjain. Gitu. Pelaku orang mana, Pak? Pelakunya orang belakang. Aksi pelecehan seksual juga terjadi di Masjid Jami Al-Ukhwa di Bojonegoro, Jawa Timur. Dari kamera CCTV, pria tak dikenal masuk ke area sholat jamaah wanita saat sholat zuhur berjamaah digelar. Pelaku melakukan pelecehan kepada jamaah wanita. Aksi pelaku diketahui jamaah lain yang kemudian berusaha mengejar pelaku. Kurang dari 1 kali 24 jam, polisi menangkap pelaku pelecehan Subakar 32 tahun. Melakukan perbuatan asusila kepada jemaah wanita. Nah, kemudian setelah itu yang bersangkutan langsung kabur setelah diketahui oleh para saksi. Pelaku warga Kecamatan Kedumpring, Lamongan dijerat pasal berlapis terancam hukuman 10 tahun penjara. Pemirsa, dipicu cemburu lantaran kekasihnya kerap foto selfie, seorang pria menganiaya pacarnya di dalam lift hotel di Cengkareng, Jakarta Barat. Tak butuh waktu lama, pelaku diamankan di rumah orang tuanya di Ciledug, Tangerang, Banten. MB, pelaku penganiayaan kekasih dalam lift hotel di Cengkareng, ditangkap di rumah orang tuanya di kawasan Ciledug. Pelaku langsung ditetapkan sebagai tersangka. Hasil pemeriksaan, aksi penganiayaan pelaku telah dilakukan berulang kali. Pelaku cemburu lantaran korban selalu foto selfie, tak pernah posting foto berdua di media sosial. Pelaku kesal terhadap korban, tersangka kesal terhadap korban karena pada saat di TKP ada kejadian di korban selfie sendiri, nggak diajak dengan pacarnya, dan mengingat korban punya media sosial dan si tersangka merasa fotonya nggak pernah diposting. Kemudian motif yang lain motif cemburu. Pelaku MB kini ditahan dijerat pasal tentang penganiayaan dan terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Kasus kekerasan yang dialami pasangan muda dalam masa pacaran kini meningkat dibandingkan kekerasan dalam rumah tangga. Kalau dulu data mengatakan bahwa tingkat KDRT itu tinggi, sekarang sudah bergeser menjadi angka kekerasan dalam pacaran itu atau KDP juga semakin meningkat. Pelakunya bisa dari pacarnya sendiri maupun dari mantan pacar. Para korban diimbau tidak takut untuk melapor ke pihak berwajib. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, kita akan kembali memantau suasana gedung DPR di mana masa pendemo masih berorasi dan bahkan menyalakan flare. Kita akan kembali menuju ke rekan Reza Helmi. Reza, bagaimana aksi pendemo di sana sejauh ini?
Siang, Wiki, betul sekali tadi sempat ada aksi menyalakan flare begitu, tapi sekarang sudah usai. Kalau dibilang kondisi terkini memang makin banyak perwakilan elemen masyarakat yang datang ke sini. Kalau tadi sekitar 2.000, ini mungkin ada lebih dari itu karena sebelumnya jalurnya masih bisa dilewati satu arah kendaraan, yaitu jalur Transjakarta. Kini semuanya sudah ditutup. Ini menandakan bahwa memang makin banyak massa yang datang ke sini. Dan mengenai keamanan tersendiri, memang keamanan terjaga, aksi sejauh ini berjalan dengan lancar, tidak ada intervensi dari pihak manapun, karena memang masing-masing perwakilan dari elemen masyarakat bisa menyuarakan penyuaraan atau apa yang mereka akan sampaikan di mobil komando yang sudah dipersiapkan oleh federasi ataupun dari Partai Buruh Indonesia. Elemen masyarakat yang di sini makin lama semakin banyak, termasuk ada perwakilan dari artis Indonesia yang tadi juga datang ke sini menyuarakan pendapatnya mereka. Mahasiswa makin siang makin ramai juga. Mereka sama-sama ingin memantau bagaimana jalannya sidang DPR, walaupun informasi terkini yang kami dapatkan memang masih belum dilanjutkan dan masih dalam penundaan sampai waktu yang belum ditentukan. Lagi-lagi harus ditekankan ini hanya ditunda, bukan dibatalkan. Jadi masyarakat di sini masih akan terus mengawal. Tadi juga sempat ada statement yang diberikan oleh perwakilan dari Partai Buruh, yaitu dari Said Iqbal selaku Presiden Partai Buruh. Kita akan lihat statementnya berikut ini. RI tidak boleh merampas, membegal, membangkang keputusan Mahkamah Konstitusi. DPR RI harus memperhitungkan kekuatan massa rakyat. Karena kali ini telah terjadi demokrasi yang dibajak oleh DPR RI. Dan aksi ini bukan aksi permulaan. Aksi ini juga bukan aksi akhir. Aksi ini akan terus-menerus dan membesar, dan bisa dipastikan mulai Jumat, Senin, Selasa, saya akan gerakan mewakili kawan-kawan semua aksi di seluruh wilayah Republik Indonesia. 38 provinsi, 393 kabupaten kota lebih, dan di tempat-tempat kampus-kampus, ruang-ruang publik. Seperti yang tadi dikatakan bahwa ini bukan aksi awal dan juga aksi akhir. Terutama pekan depan mengingat memang pendaftaran dari calon gubernur dan wakil gubernur sudah akan dimulai, sehingga memang perlu dikawal oleh publik, termasuk juga ditundanya sidang hari ini. Sehingga tadi dikatakan Said Iqbal bahwa memang mereka dan juga perwakilan masyarakat lainnya tetap akan mengawal apa yang terjadi di gedung DPR MPR. Sementara sekian, kembali ke Wiki. Baik Reza, terima kasih atas informasi Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali, tetap hati-hati teman-teman. Dan pemirsa, di saat gelombang unjuk rasa di berbagai daerah, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU di Istana Kepresidenan Jakarta. Didampingi Rais Aan dan sejumlah pengurus PBNU, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan ini, Gus Yahya dan Presiden Jokowi akan membahas konsesi tambang dan investasi ke Ibu Kota Nusantara IKN. PBNU berencana membangun kantor, fasilitas pendidikan, dan fasilitas keagamaan di IKN. Karena kan gejolaknya tinggi ya. Gus ini kan domain DPR sekarang. Pemirsa, puluhan ekor sapi di Batu, Jawa Timur mati misterius, diduga diracun. Siapa pelakunya? Jangan kemana-mana, tetap bersama Seputar Ainus Siang. Pemirsa, prediksi potensi gempa besar dari dua zona megatrust di Indonesia, yaitu di Selat Sunda dan Mentawai, menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Pemerintah meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik karena mitigasi bencana sudah disiapkan dengan baik. Masyarakat Indonesia tengah dihebohkan terkait informasi potensi gempa besar yang berpotensi tsunami di dua zona megatrust Indonesia, khususnya di wilayah Jawa dan Sumatera. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG meminta masyarakat untuk tidak khawatir menghadapi isu tersebut. Masyarakat lebih baik meningkatkan literasi dan edukasi dalam menghadapi bencana. Gempa itu ada 3 parameter yang diwaspadai, adalah kapan, kedalaman, dan di mana. Nah, untuk kekuatan dan letak itu bisa kita prediksi, namun kapannya inilah yang tidak bisa. Jadi kapannya ini
kita harapkan bisa meningkatkan edukasi masyarakat. Menparekraf Sandiaga Uno juga meminta masyarakat untuk tidak khawatir menghadapi isu gempa megatrust. Tidak perlu panik, tidak perlu terlalu khawatir. Kita berwisata, menikmati keindahan alam dengan penuh kewaspadaan. Langkah-langkah sosialisasi ini jadi sebuah keharusan karena kita juga udah punya sistem informasi manajemen krisis untuk mengatasi kebencanaan. Guna menghadapi isu megatrust, BMKG telah menyiapkan sistem monitoring, processing, serta diseminasi informasi gempa dan peringatan dini tsunami yang makin cepat dan akurat. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, kehadiran boy group asal Korea Selatan ENHYPEN di Indonesia sudah lama dinantikan para penggemarnya. Lewat konser bertajuk ENHYPEN World Tour Fate Plus in Jakarta, boy group ini sukses membius ribuan penggemarnya. Seperti apa kesan para personel ENHYPEN pada konser perdananya ini? Berikut wawancaranya. 안녕하세요. ENHYPEN입니다. Hi guys, my name is Jake and we're here for the Fate Plus tour in Jakarta. Hello, saya Jungwon. This is our first own concert, 맞나요? Our own concert, so I'm so excited for that. Please look forward to our first performance in Jakarta. Let's go. Hello, saya 선우. 네, 정말 만나서 반갑고요. 오늘 이제 또 자카르타에서 무대를 할 건데 기대 많이 해주시고 많은 사랑 부탁드리겠습니다. 할로, 사야 니키. 맞죠? 네. 할로, 사야 성훈. 저희가 저번에 시상식 때 이렇게 자카르타에 한번 와서 엔진분들 에너지를 보고. 할로, 사야 희승. 일단 저희가 골든 디스크 때 시상식 때 인도네시아에 굉장히 많은 엔진분들이 계시다는 거를 처음 알게 됐고. Hello Engines in Indonesia, saya Jay. Yeah, nice to see you again. 강한 열정을 저희가 너무 많이 봤기 때문에 이번 페이트 플러스에서 꼭 자카르타를 오고 싶다, 이렇게 인도네시아를 꼭 와서 공연을 하고 싶다는 저희 의지가 반영이 돼서 이번 페이트 플러스를 통해서 저희의 첫 번째 단독 콘서트를 자카르타에서 열게 되었습니다. EXO, EXO, kiss me, don't say no, EXO, gas gas. Dan pemirsa, itu tadi keseruan kita bersama ENHYPEN. Dukung terus ENHYPEN, ENHYPEN fighting. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.